Episode 35, Penculikan. Setelah pulang dari dokter, Herdi malah meninggalkan Mela sendiri di mobil. Entah mengapa sikap Herdi tak berubah. Mela mulai merasakan kejanggalan pada kelakuan Herdi. Mela menuju ke kamar Kenzo karena sedang tak ingin berhadapan dengan Herdi, sedang Herdi di kamarnya menghubungi seseorang. "Bagaimana, apa sudah beres?" tanya Herdi. "Maaf bos, kami kehilangan jejak, dia sangat licin," jawab anak buah Herdi. "Kalian cari terus dan tempatkan bodyguard untuk mengawal anak dan istriku. Aku tak ingin dosa di Jerman menyeret keluargaku," kata Herdi. "Baik bos," jawab anak buah Herdi. Herdi bingung, dia tak mungkin mengatakan pada Mela kesalahannya di Jerman. Herdi takut keluarganya yang jadi korban dosa itu. Flashback on. Herdi dihubungi Sonya yang mengatakan bahwa ada hal yang penting tentang rahasia. Herdi pun bertemu dengan Sonya di restoran Italia di salah satu mall. "Apa yang ingin kau tanyakan? Cepat, aku sibuk," kata Herdi datar. "Ayolah sayang, kau tak ingin tahu tentang dosamu, keluargamu sedang diincar John, karena kau menggagalkan usahanya dan membuatnya kehilangan istrinya," kata Sonya. "Aku tak ada hubungannya dengan istrinya. Kenapa John ingin menghancurkan keluargaku?" tanya Herdi. "Cih, kau lupa? Kau yang membuatnya kecelakaan dan usaha John kau yang menghancurkan. Sekarang John menuntut balas padamu," kata Sonya. "Sialan, padahal itu murni kecelakaan, dan John kalah tender bukan karena aku tapi karena dia yang kurang kompeten," bela Herdi. "Aku tak tahu, tapi John sedang mengincar istri dan anakmu," kata Sonya. Herdi pun mulai menyuruh orang untuk melindungi keluarganya. Herdi menabrak istri John dan mengakibatkan dia koma, padahal yang Herdi tahu John dan istrinya sudah berpisah. Flashback of Herdi meluapkan amarahnya, "Dia tak tahu kau John adalah salah satu mafia yang bergelut di dunia hitam." Herdi takut istri dan anaknya yang akan menjadi korban. Pagi hari Herdi turun untuk sarapan sedang semua sudah berkumpul. Mela juga melakukan tugasnya seperti biasa. "Bunda hari ini mau dong yang ngantar Bunda?" "Ya please," pinta Rio. "Oke, setelah itu Bunda akan langsung ke yayasan," kata Mela. "Mel, biarin Kenzo sama Mama saja ya, biar Mama ajak ke tempat teman Mama," kata Nyonya Umi. "Iya Ma," jawab Mela. Kini Rio dan Mia sudah berpamitan, begitupun Mela. Herdi langsung menyuruh anak buahnya untuk mengawal Mela. Mela membawa mobil BMW X5 warna putih. Benar saja, tak lama keluar dari perumahan, mobil Mela dihadang dua mobil jeep, dan Mela sedang anak-anak diseret masuk ke jeep. Bodyguard yang akan menolong pun ditembak. Mela sudah berontak tapi kemudian dibekap dan kemudian pingsan. Herdi menerima kabar dari anak buahnya bahwa Mela dan anak-anak diculik pun menghubungi Tio agar mereka bisa dilacak keberadaannya. Tio tak berhasil karena semua perhiasan dan aksesoris dibuang oleh para penculik. Herdi menyebar seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Mela dan anak-anak. Herdi pun meminta bantuan kepolisian. Dia tak menyangka jika John sudah bertindak sekarang. "Ah, sial," umpat Herdi. Sedang ada laki-laki yang sedang tertawa dengan bahagia karena rencananya berhasil. Dia adalah John yang senang. Ia berkomplot dengan Sonya untuk menghancurkan keluarga Herdi. Sonya yang tak ingin Herdi bersama Mela merencanakan untuk membunuhnya. Dengan bantuan John akhirnya impiannya mulai terwujud. Sonya yang akan seolah-olah menjadi pahlawan bagi Herdi dan anak-anak, karena rencana Sonya yang dibuat sangat matang, bahkan John sendiri pun tak mengetahui itu. Mela, Mia dan Rio dibawa ke sebuah rumah di tengah hutan di luar kota. Mereka diikat di sebuah ruangan penggap. Mela yang mulai sadar melihat kondisi Mia dan Rio yang tangan kaki dan tangan terikat serta mulut yang terlakban, keadaannya juga sama. Mela mencoba melepaskan ikatannya, tapi tali itu begitu kuat. Tak lama terlihat seorang pria yang memasuki ruangan. Wah, ternyata Nyonya Herdi sangat cantik ya," kata John mendekati Mela. John membuka lakban Mela. "Lepaskan aku," kata Mela. "Wow, ganas, aku suka," kata John berdiri dan duduk di depan Mela yang masih meronta dan menatap John tajam. "Apa maumu? Bahkan aku tak mengenalmu," kata Mela. Mia dan Rio yang baru sadar pun mulai menangis. Mela melihat kedua anaknya pun menenangkan mereka. "Mia, Rio, tenang Bunda di sini," kata Mela. Sedang Mia dan Rio hanya mengangguk. "Wah, drama yang bagus, aku ingin balas dendam," kata John lagi.
Kenapa bahkan aku tak mengenalmu, jawab Mela. Hei Nyonya, suamimu sudah berbuat dosa, dia membunuh istriku yang sedang mengandung 4 bulan. Dan sekarang aku juga akan melakukan itu tapi sebelum itu aku ingin menikmatimu dulu, hahaha, tawa John menggema. Cui, tak sudi aku disentuh olehmu, lebih baik aku mati, sarkas Mela. Wow, wanita yang mengoda, kata John, kalian bawa mereka ke kapal, kita akan berlayar sedikit, untuk menjauhi kejaran Herdi, kata John. Mereka pun membawa Mela, Mia, dan Rio naik ke sebuah kanal setelah menempuh perjalanan yang tak jauh. Sonya sudah memberitahu Herdi dengan syarat yang akan diminta Sonya ketika Herdi telah berhasil menyelamatkan mereka. Herdi pun menyetujuinya, karena di pikiran Herdi saat ini hanya tentang Mela dan anak-anak. Herdi mengerahkan semua anak buahnya. Sedang John sudah di tengah laut. Mia dan Rio yang hanya bisa menangis. Mela sudah terluka karena melawan karena tadi John melepas ikatan Mela karena ingin menikmati tubuh Mela, tapi Mela tak menyerah dia terus melawan. Sialan kau, beraninya kau melukaiku, kata John aku jamin kau tak akan punya keturunan lagi. Hahaha, tawa Mela. Mela menendang John begitu keras. Karena Mela tak ingin pria itu melecehkannya. Mia dan Rio tak bisa berbuat apa-apa. Mela sudah dicekik oleh John, dan mendorongnya ke pinggir kapal, dan anak buah John mengikat tangan dan kaki dari Mela. Kalau begitu mati kau sialan, kata John mendorong Mela jatuh ke laut. Mela tak bisa berenang karena kaki dan tangannya terikat. Dan dia pun hanya bisa berdoa kalau memang harus mati mungkin ini jalannya, kepala Mela terbentur kayu karang di dasar laut. Mia dan Rio pun histeris melihat John mendorong Mela. Tak lama polisi dan anak buah Herdi mengepung lapar yang digunakan John. John tak menyangka dikhianati Sonya, karena John melihat Sonya bersama Herdi. Sialan, kata John. John mengarahkan pistolnya ke arah Herdi dan Dor. John jatuh terkapar karena timah panas dari polisi. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like channelnya teman-teman.